makanan. Jadi kita cuma mengibaratkan makanan. Jadi kalau kuliner paling enggak kan cuma ada dua ya, basah dan kering. Mahasiswa kita juga ada basah dan yang basah itu gampang dimasukin ya. Yang dimasukin kemudian keluarnya agak cepat. Tapi kalau cepat-cepat kita juga ganti. Kalau perputaran kalau yang kering ini kadang-kadang sampai dikejar-kejar nggak selesai juga gitu. Nah ini sementara satu visi kita regenerasi tahun bulan 28 ya, tapi terkait dengan KM ya, tempat kita tuh banyak KM. Tapi pada satu sisi mahasiswa kita sendiri kadang kerja di KM, bagaimana nanti akan membangun mereka supaya menjadi KM, ya kan nanti dibangun. Nah, sekarang bagaimana menyadarkan dosen supaya ikut membangun menjadi KM. Membantu IKM atau jadi IKM ya? Kalau bisa jadi KM, kita bisa berwirausaha. Jadi di antara kita mungkin belum ada yang berusaha dari Pak Fajar. Pak Fajar belum punya CV ya. Berarti sudah usaha, kita belum ya. Pak Fajar, Pak Bu Sulfa, insya Allah bapaknya sudah itu. Tapi Bu Sulfanya belum. Bu Siswi juga belum ya Bu. Udah. Pengusaha ini kos-kosan menyiapkan pensiunan kan 21 kos-kosan itu ini. Di Semarang lagi hitung aja kita tiap hari. Satu bulan berapa Bu? Ada ini ketemu nih. Jadi itu monggo dikasih sesuatu biar kami bisa cerah gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan yang kuat jadi pengusaha. Tapi yang poin pentingnya sederhana sebenarnya. Kalau jadi pengusaha, apa sih lah, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar sama. Usaha kecil ya kalau retailernya banyak ya besar juga. Usaha kecil kalau resellernya banyak ya besar. Usaha besar ya sama juga. Jadi modalnya besar. Kalau usaha kecil modalnya kecil. Tapi yang masanya banyak ya. Tapi sebenarnya ada 3 poin kalau kita mau jadi pengusaha. Yang pertama, apa sih tujuan kita mau jadi pengusaha? Kalau hanya sekedar ingin mentereng saja gampang kok. Punya uang 12 juta jadi PT. Direkturnya Taufik. Kenapa? Yang pertanyaannya adalah kenapa kita menjadi pengusaha? Apa dibalik itu semua? Apa motivasi kita? Nah, orang pengusaha yang sukses itu ada motivasi di balik. Apakah karena ingin menghidupi keluarganya, ataukah ingin bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya, ataukah ingin kegiatan spiritual, atau hanya kesenangan, apa saja, atau memang karena memang butuh uang, kira-kira gitu. Karena butuh uang karena memang financial freedom. Nah ini motivasi. Nah kalau kita nggak punya motivasi ya tadi baru berusaha 1 bulan udah tutup tuh, nggak ada motivasi. Baru diterpa sedikit tutup. Karena apa? Nggak ada motivasi yang. Makanya harus saja tujuan dibalik itu apa motivasi. Nah itu kan menjadi bahan bakar. Selagi motivasi itu belum tercapai kan kita akan berjuang terus. Hari ini kita berjuang misalnya untuk financial freedom, selesai, nambah dong motivasinya. Itu orang banyak. Nambah lagi untuk spiritual, nambah lagi kira-kira gitu. Kalau enggak ya berhenti, nggak akan ngapa-ngapain. Banyak pengusaha yang berhenti karena memang sudah tercapai motivasinya, nggak memperluas motivasinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu. Strategi seperti apa yang kita harus pergunakan untuk mencapai tujuan itu. Kalau hari gini kan strategi banyak ya Pak ya. Ada kita googling dapat strategi, meningkatkan omset luar strategi. Apalagi ada strategi semua. Nah poin yang paling penting bukan strateginya teman-teman. Poin yang paling penting adalah bagaimana perilaku kita menjalankan strategi. Yang berat cuma itu tak. Ya. Kenapa? Karena perilaku pengusaha itu beda dengan perilaku karyawan. Setelah saya jadi karyawan, kok saya ketawa banget gitu. Ngajar yo teljang nggak ada dibebani apa-apa gitu ya. Akhirnya happy banget gitu ya. Happy banget gitu ya.
Saya bilang, waduh kalau gini lama-lama mati kepala saya gitu ya. Maka begitu saya sampai di Medan nggak bisa diam juga, cari kreativitas. Akhirnya saya membentuk di setiap kecamatan saya punya usaha jasa. Kemarin saya di Medan 1 bulan sudah ada 200 orang yang mendaftar. Gampang ya? Begitu saya didik langsung mendaftar semua. Gampang ya? Nah itu sebenarnya gampang banget kalau kita sudah dapat peta. Mereka belajar sama saya, bayar gitu ya. Sampai saya bilang, kamu sampai saya latih sampai 12 juta mau Pak katanya. Yang penting saya mau jadi perwakilan Bapak di setiap kecamatan. Ya, keren ya. Dapat duit banyak gitu ya. Terus punya perwakilator. Tidak sulit gitu. Tidak sulit sekali. Karena memang yang penting kita tadi punya bisnis yang itu dibutuhkan. Kalau IKM yang dibutuhkan apa ya? Kebutuhan kita banyak, kebutuhan masyarakat itu banyak banget. Cuma kita kadang-kadang bikinnya terlalu tinggi, pengennya omsetnya begitu. Nggak jadi. Nggak jadi. Karena nggak seperti itu. Sederhana gitu seperti itu. Tapi tadi perilakunya tadi yang agak benar. Perilaku pengusaha kan 3 jam bangun sebelum beraktivitas, menulis apa saja yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita membiarkan hari ini terbuang, dia menulis apa yang harus lakukan supaya jangan terbuang. Terus banyak baca buku. Nah, kita baca buku nggak ada mungkin kan? Terus wajib baca buku karena memang literasi penting untuk usaha untuk mengurai otak sepanjang buku. Saya wajib minimal 1 hari baca buku. Baca buku tentang usaha yang kita geluti. Minimal ketika motivasi turun, baca buku motivasi. Banyak teman, jaringan pertemanan. Karena bisnis ya, kalau nggak punya teman nggak bagus. Jaringan pertemanan. Ya, jadi semua seputaran itu, perilaku seperti itu yang kadang-kadang kita nggak siap. Misalnya, ketika goal kita belum tercapai, biasanya orang banyak pengusaha yang gagal itu ya ganti goal tadi. Usaha bakso nggak berhasil pindah ke kuliner yang lainnya, nggak berhasil pindah jualan kerupuk, nggak berhasil pindah lagi. Nah ini yang paling banyak gitu. Padahal bukan begitu. Begitu saya jualan misalnya kuliner lah, nggak berhasil selama 1 bulan, yang bukan kuliner yang saya ganti, tapi yang perlu saya cek ulang adalah strateginya. Ada yang salah nggak strategi? Atau perilaku saya jangan-jangan yang salah? Bukan kulinernya yang diganti. Kan? Nah biasanya kan kulinernya yang diganti nih. Ibu jual pecel lele nggak berhasil, ganti besok jual sayur gitu kan. Nah berhasil jual sayur, ganti lagi tuh jualan apa? Padahal kan bukan itu. Jangan-jangan pada saat kita jualan sayur ada strategi yang belum tepat. Strateginya dong diperbaiki. Wah strateginya kayak udah bener ini. Oh jangan-jangan perilaku saya nih, masa jual sayurnya malam hari gitu ya. Gampangnya gitu lah. Orang butuh sayur pagi, kita jualnya sore. Pak kan untuk malam, gak ada yang beli, orang belinya sama pagi gitu. Nah kira-kira gitu. Sama lah dengan digital marketing. Riset aja ada pola kok kita pasaran digital marketing. Konsumen itu punya pola. Pagi ngapain, jam 10 ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Ada polanya. Kalau nggak gitu ngapain orang belum belajar digital marketing? Karena ada pola. Lah kita nggak saban hari upload. Lah kalau organik digital marketing itu nggak akan ada yang baca. Karena digital marketing itu ikut hukum Tuhan ya. Soal sosial itu dia naik, sosial, keluarga dia naik. Itu banyak temannya lihat. Tapi kalau udah bisnis dia turun. Karena dia memang hukumnya hukum Tuhan di situ. Yang sosial ngapain dia? Coba foto sama keluarga, banyak yang lihat. Foto bisnis gak ada yang lihat karena dia organik. Makanya memang foto bisnis itu memang masuknya di Instagram Ads, Facebook Ads karena memang bisnis berbayar. Nah terus bagaimana supaya dilihat orang? Nah, kan ada metodenya, gitu kan? Ada strateginya, ada pola perilakunya. Termasuk kenapa ada software untuk Facebook, untuk YouTube, ada softwarenya. Yang gratis yang bayar, yang gratis ya sedikit lah aplikasinya. Tapi ya lumayan kan? Tapi kan itu strategi. Nah bukan mengganti bisnis, tapi strateginya yang perlu kita cek ulang. Jangan-jangan ada strategi kita yang belum tepat, atau jangan-jangan ada perilaku kita yang belum pas. Jadi begitu. Jadi tetapkan dulu. Kalau saya sih tetapkan dulu
apa sih bisnis kita, terus ngapa kita milih bisnis ini. Saya pernah riset ya. Saya ngeriset itu nggak nanggung-nanggung, banyak banget, 500 pengusaha di Indonesia yang saya riset. Nah ternyata pengusaha itu punya pola yang sama, cara berpikir yang sama, perilaku yang sama. Yang gagal juga sama pola. Jadi kalau mau nggak ada yang gagal tuh polanya sama. Yang tadi yang gagal tuh polanya ganti-ganti bisnis. Nah, jadi kalau mau ganti bisnis, sukses dulu satu bisnis baru pindah bisnis. Ya. Iya. Nah tapi pindah bisnis pun paling gampang sebenarnya bisnis itu satu, mentoring langsung aja. Mana bisnis kuliner yang bagus, ada belajar di sana langsung kita mentor, udah selesai itu, daripada bikin baru. Nah setelah kita berhasil di bisnis itu kan dapat pola tuh, nah barulah kita bikin bisnis. Ya kan seperti itu. Gampangnya begitu. Kalau enggak ya, saya beberapa kali gitu, saya bisnis properti, saya mentor, belajar sama Mas Bambang di Yogyakarta tahun 2010. Mulai bisnis properti 2014, tapi saya mentoring dulu. Itu saya kuliah S2, menyelesaikan S2. Saya S2 selesai 2020. Saya selesai. Itu pun pas pembimbing saya datang ke Riau, visitasi akreditasi, ketemu saya di sini. Saya dihormati yayasan, beliau datang, malah bingung, Pak Pati ngapain kok duduk ya semeja sama dia? Ya, saya pengusaha kok Pak, duduk di sini lah saya. Bukan dosen saya. Dia bilang, udah lah, yuk kamu lulus aja gitu. Disuruh saya ke Jogja. Nah tiba Jogja, saya belajar properti. Lumayan saya lama belajar, 6 bulan apa 8 bulan saya belajar properti, kita mentoring. Nah setelah selesai, wah kayak gini tuh polanya, baru langsung buka. Jadi ya sulit. Belajar saya buka perusahaan sertifikasi laboran, mentoring saya Surabaya. Kursus saya 2 bulan, ya hampir 2 bulan lah. Saya Surabaya. Itu saya sudah kursus, saya paham supaya saya bisa menjalankan praktek di lapangan. Kerjasama saya sama Surabaya sementara 1 tahun pertama. Pak saya kerjasama MOU Pak. Kenapa MOU kan nggak bisa? Kenapa? Saya mau lihat praktek di lapangan. Oh iya. Nah, kebetulan dapat plat tender dari Dovo. Langsung teken dia praktek lapangan. Oh ini gampang banget. Udah selesai kan? Ya kan? Nah, terus jadi kontraktor dulu itu juga saya magang di perusahaannya paman saya 4 bulan ya, tapi paman saya dikatakan apa ya memang cara pendidiknya luar biasa. Saya bilang kamu magang kan berarti nggak dibayar ya? Siap gitu ya. Ya udah dikerjain saya dari mulai tender, nyusun RAB, nyusun semua sampai tender itu menang. Tapi hebatnya paman saya tuh negosiasi itu dia di belakang layar. Dengan saya menang kan punya percaya diri. Jadi kepercayaan diri itu kan muncul karena kita sukses. Nah sukses itu jadinya mental positif. Maka PD-nya muncul. Nah habis itu saya keluar lah bikin perusahaan sendiri. Nah, PD kan, nah, menang juga. Nah tapi itu, makanya tapi paman saya luar biasa. Tapi paman sebelah bapak bukan langsung kan, sepupunya bapak. Kalau bapak sendiri dia kerja di perusahaan asing dari dulu. Nah itu jadi memang dari dulu saya begitu. Jadi mentor berhasil timbang cari-cari sendiri. Itu paling gampang. Nah ternyata beberapa pebisnis yang sukses dan hampir semuanya itu punya mentor. AirAsia mentornya siapa? Pemilik Virgin Asia, Richard Branson. Pembicara besar punya mentor. Semua hampir pebisnis. Bahkan 500 pebisnis yang saya teliti itu hampir 80% punya mentor. Karena waktu udah bisnis mau turun gini baru cari mentor. Nah bagusnya jangan turun cari mentor, cari mentor dulu. Karena pas turunin nggak semua orang siap. Kalau turunnya kan kalau nggak stres, stroke stop. Lah iya, bisnis pas turun tidak semua orang siap. Itulah kalau tadi psikologi itu namanya resiliensi, dan semua orang siap. Karena begitu dia turun itulah saatnya kita belajar introspeksi mana perilaku kita yang kurang bagus, apa kurang dekat sama Tuhan, jangan-jangan gitu ya. Karena memang teori Tuhan itu saya pakai, maka saya punya buku itu saya bilang sukses itu ada human faktor, lingkungan faktor, yang satu lagi ya Tuhan gitu. Faktor memang ada, karena
Kenapa? Karena energi manusia itu negatif ke positif. Teman-teman mau bisnis arah negatif atau arah positif? Makanya di bisnis itu cuma dua, jadi iblis atau jadi malaikat. Ya, sederhana begitu. Karena ketika kita bisnis mau menjadi spiritualis, ya, akan mengalami fase zero. Dan itu untuk saya wawancara itu mereka pun begitu juga. Jadi ketika mereka itu niatnya adalah spiritualis, maka semua hasilnya akan hilang. Tinggal kepercayaannya kuat. Kalau kepercayaan kuat, manggil. Nah inilah yang saya temuin beberapa orang tuh bilang, dia bilang kalau bahasa Jawa itu Gusti Allah itu orang sare gitu ya. Itu katanya sih, kata mereka yang orang Jawa. Tapi kalau yang orang Kalimantan bilang kamu berusaha aja lah, Tuhan akan angkat kamu. Berusaha aja sungguh-sungguh, Tuhan akan angkat kamu. Jawa kan gitu. Tuhan tidak akan ketika ya sudah melakukan semaksimal mungkin. Nah terkadang kita merasa maksimal. Merasa ini kan beda tipis ini. Belum apa-apa wes merasa maksimal. Ada kejadian di Yogyakarta. Saya dampingi coaching bisnis ini. Masak Jogja wisata kain kiloan, kain aja jual kiloan, itu bisnisnya turun. 2 bulan lagi tutup. Kalau 75 atau 85 karyawan harus dikurangkan ke Nusa Tenggara Timur. Tiba-tiba dia nelfon saya kan, terus saya datang. Ya saya tanya cuma satu, Bapak melakukan apa selama masa pandemi? Saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Saya bilang, kalau Bapak sudah melakukan itu dan tidak berhasil, ganti saat itu. Nah diulang-ulang. Ya benar ya? Nah kita sudah melakukan hal yang sama hampir setahun dan itu nggak ada hasil. Terus kita lakukan terus, nggak mungkin. Kita tetap ganti saat. Kalau nggak punya strategi berarti perilakunya yang perlu diganti. Makanya pada saat itu saya bilang, saya cuma bilang begini kok sama orang kita Chinese. Pak, menurut Bapak nih Pak, apalah yang terpikirkan oleh Bapak tapi nggak Bapak eksekusi? Biasanya itu persoalan yang kecil-kecil yang dianggap remeh tapi ternyata itu banyak pemungkinnya. Ya benar, dia bilang waktu itu sama saya terpikir coach telemarketing. Kenapa nggak dieksekusi? Masa ya telemarketing? Nah, emang kenapa? Kalau memang itu terpikirkan, sekarang eranya digital kok tiba-tiba telemarketing. Ya udah eksekusi saja. Ternyata dia ada menyimpan di balik itu. Ternyata timnya itu nggak bisa telemarketing. Biasanya digital marketing WA sudah performa dan sebagainya. Kan nggak bisa. Kalau memang tim kita itu nggak kuat di telemarketing, berarti ada kemampuan yang tidak bisa. Ya dilatih. Saya bilang, udah latih aja kalau gitu. Ayo kita latih. Akhirnya kita latih 1 minggu di Hotel Aston di Jakarta. Menariknya pada saat latihan memang nggak bisa nelpon kok, begitu nelpon menggigil. Nggak bisa nelpon. Biasa digitalnya kan sudah ada, WA sudah program, semua sudah program. Makanya kalau nanti dibilang Mas Taufik selamat pagi, itu nggak ada. Jadi saya artificial intelligence. Dan langsung. Dia kan sekarang sudah model sampai 6 tahap. Artificial. Jadi Bapak ngomong apa udah diprogram. Jadi kalau Bapak tanya ini udah jawabannya ini. Pasti. Baik banget itu ya. Ngomongnya pas nama semua lengkap. Tapi itu sebenarnya artificial. Nah mereka sudah menggunakan itu. Makanya mereka tak terbiasa. Akhirnya saya latih di kelas itu telemarketing. Telepon, ngurut cara pertama sampai terakhir. Menggigil. Terapi lah. Begitu menggigil terapi, begitu menggigil terapi. Menariknya hari kedua banyak yang closing. Ternyata dari Kalimantan, dari Madura dan sebagainya itu bilang Jogja nggak tutup, enggak, penjualan bisa. Oh kalau gitu kita pesan dong. Wah, nggak tutup. Sekarang malah buka cabang sama Jakarta. Gitu. Hanya karena perusahaan telemarketing. Loh kalau nggak itu ya tutup sudah. Nah, coba tutup karena nggak bisa persoalan digital marketing. Nggak bisa. Kalau
nggak bisa dijalankan nggak disalahkan juga. Jangan yang mudah meriah tadi yang itu mudah sih. Jadi ya kira-kira begitu lah. Jadi kalau kita di putaran bisnis itu ya kita semangat bisnis, itu akan turun. Nah mulailah. Bila perlu cari teman, jangan sendirian.